Kami ingin sekarang, kami ingin sejahtera, kami ingin damai, kami ingin maju, tidak terbelakang dengan orang-orang lain di atas tanah kami ini di seluruh Indonesia. Maka itu orang-orang tadi harus tampil beda, harus tampil beda. Saya, anak Tabi yang menjaga Kortumba itu, tidak ada yang berikore dengan saya. Karena kekuatan saya ada pada masyarakat, ada di kampung-kampung itu. Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sesuai kultur dan budaya adat masyarakat Tabi dan siap bekerja sama dengan Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua bagi kesejahteraan masyarakat adat Tabi, maka masyarakat adat Tabi menyelenggarakan Kongres Besar 1 Masyarakat Adat Tabi Provinsi Papua tahun 2021 yang berlangsung di halaman Hobe Yanto Heluaya Sentani Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu. Yang dulu itu kan ekonomi kerakyatan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Dari situ kita sendiri untuk kesehatan kita dapat yang namanya kartu sehat Papua yang kita pergi berobat, tetapi banyak juga hal yang ada kelemahan di sana. Infrastruktur kita sendiri tidak mengerti yang mana yang masuk. Ini dana dari kepala kampung bangun jembatan, apakah ini juga yang termasuk di otsus di dalamnya? Orang datang foto-foto bawa laporan sudah bangun jembatan di kampung, bisa saja itu terjadi. Sehingga dari sisi pengawasan kita sangat lemah. Itu sebabnya dibentuklah badan-badan khusus yang tadi kita ada masuk di dalam untuk ikut mengawasi bagian ini. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Dr. Andes Hans yang Hamadi MSc yang hari ini memberikan materi tentang kesejahteraan masyarakat adat Tabi dalam konteks otsus Papua fase 2 ini. Ya, ini materinya sudah ada di sekretariat dan perlu materi ini sebagai referensi dalam diskusi di komisi-komisi. Nanti sekretariat bisa berbagi untuk semua bisa dapat tentang diskusi di komisi-komisi. Saya Letnan Kolonel Arhan Andi Budi Susianto, jabatan Wakil Asisten Personil, akan menyampaikan beberapa hal informasi terkait penerimaan bintara atau tamtama yang akan dilaksanakan di Kodam 17 Cendrawasih bagi masyarakat Tabi yang ada di Sentani. Yang pertama adalah tujuan dari pemaparan saya ini, yang pertama adalah untuk memberikan gambaran kepada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu agar nantinya informasi ini bisa dijadikan pedoman kepada bapak-bapak semua yang anak-anaknya atau putra-putrinya yang akan berminat mengabdikan diri menjadi seorang tentara. Atas kekenangannya kami untuk ada di podium ini sebagai moderator, kami mohon kepada para peserta, karena waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin selesai snack kita bisa sama-sama mengikuti materi tentang kebijakan otsus terkait dengan perempuan Tabi. Untuk itu dengan hormat saya mengundang Ibu Doreen Cemehue untuk ke podium untuk menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu peserta kongres yang kami hormati, sesi ini adalah sesi tentang membicarakan tentang memastikan peran perempuan adat dalam perubahan di wilayah Tabi. Akan disampaikan oleh Ibu Doreen Cemehue kurang lebih 15 menit. Dan setelah itu sesi tanya jawab dan kita akan istirahat makan siang. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu
peserta kongres supaya mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Baik, saya akan masuk dengan paparan saya dengan topik yang saya siapkan, bagaimana memastikan peran perempuan adat di dalam perubahan yang akan kita masuk dalam sebuah perubahan yang cukup keras yang akan terjadi nanti. Perempuan adat sangat diperlukan, jauh lebih diperlukan daripada laki-laki. Perempuan itu penting sekali karena perempuan ini hitung jam kerja ini sangat tinggi. Kalau perempuan tidak mengurus keluarga, tidak mengurus diri, ini sangat parah kondisinya. Juga Paradise Ladies, dan itu yang akan menjadi catatan kita untuk bagaimana kita ini. Dan akhir kata, saya dan sebagai moderator Ibu Mehue, terima kasih banyak atas materi. Walaupun masih ada banyak pertanyaan, masih ada banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalau kita sudah turun dari podium bisa memberi masukan, catatan penting kepada beliau bisa akan menjawab dan menjadi pertanyaan ketika ada di MRT. Gambaran akhir berarti masyarakat adat perlu memberi kepastian hak bagi kaum perempuan untuk memperoleh kehidupan, kebenaran, dan keadilan penghormatan di atas tanah ini. Terima kasih, tidak memperhatikan. Terima kasih. Mari kita ambil alih kepemimpinan Musa. Cari 12 orang dari suku bangsa ini untuk mengintai Kanaan yang hendak kita masuk. Dorong voting kemari. 10 orang bilang, buka di Alkitab itu baca, alangkah indahnya hidup rukun, seperti minyak yang harum di kepala turun ke leher, turun ke janggut dan ke leher jubah, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu hanya terjadi di atas persekutuan persaudaraan yang rukun dan cinta damai. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan. Dengan kami akan melanjutkan pesan-pesan atau arahan-arahan tadi yang diberikan penyaji buat kami. Barangkali 15 menit sudah Bapak jalani dan telah selesai. Seperti tadi saya sebagai pengarah arahkan bahwa kita buka termin pertanyaan. Tanah Tabi, negeri matahari terbit, Tabi, yang terdiri dari kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kero, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mambramo Raya. Kita punya tanah yang diberkati oleh Tuhan. Susu dan air madu ada di tanah kita ini. Dan semua orang akan datang ke tanah Tabi ini. Masyarakat adat adalah sekelompok orang
yang mendiami dusun yang mereka jaga dan pelihara, yang mempunyai tanah, yang mempunyai laut, yang mempunyai hutan. Itulah masyarakat adat yang mendiami tanah tadi. Pembangunan selalu dilakukan di atas tanah ini. Selalu ada perubahan di atas tanah ini. Dari tahun ke tahun perubahan itu terjadi. Sehingga masyarakat Tabi ini termarginal, terisolir, terpinggirkan dengan pembangunan yang dibangun di atas tanahnya sendiri. Kita ingin menjadi tuan di negeri kita sendiri. Hutan sagu kami habis, laut kita diambil, hutan kita ditebang, tapi mereka masih ada sampai sekarang, menjaga dusun mereka masing-masing. Dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah Tabi, yang potensinya sangat luar biasa. Hal nyata yang di kota Jayapura. Di kota Jayapura ada 9 Ondowapi. Ondowapi Kai Batu, Ondowapi Kai Pulu, Ondowapi besar Tabati Engros, Ondowapi Skosaye, Skomabo, Skoyambe, Ondowapi Hebai Bulu Yoka, Ondowapi Waina, Ondowapi Koya Koso. Sekarang hal nyata yang kita lihat sekarang di kasat mata kita, demi pembangunan hutan sagu sudah habis, tempat mencari makan kita sudah habis demi pembangunan. Pembangunan itu adalah sesuatu yang sudah jadi, kita bikin dia lebih baik lagi. Yang belum, kita bikin dia ada. Itulah pembangunan. Siapapun yang ada tinggal di tanah ini akan menjadi perubahan-perubahan dalam pembangunan itu. Kita bisa lihat di kota Jayapura, di gunung-gunung, di lembah-lembah, itu lagi bukan orang pemilik hak adat yang memiliki itu. Di pantai sepanjang Holtekan itu bukan lagi orang Engros, orang Tobati, orang lain yang menempati semua itu. Beberapa peraturan daerah yang saya keluarkan supaya masyarakat adat tidak boleh menjual tanah. Kalau boleh dikontrak, dipinjamkan, karena tanah itu tidak bisa habis, tanah itu tidak bisa basi. Kita harus pelihara. Pembangunan yang kita laksanakan ini harus melibatkan masyarakat adat setempat. Mereka juga sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu. Tapi hari ini materi yang ada di dalam Bapak Ibu, pikiran-pikiran yang nanti melahirkan dalam bentuk rekomendasi untuk dibahas dalam rangka pembahasan RPP yang tidak dalam beberapa hari lagi akan turun. Kongres hari ini, Bapak Ibu, saya harap harus mendapat perhatian tadi dipesan oleh Bapak Wali Kota. Itu inti dasar yang harus menjadi catatan berat bagi kita orang adat. Bagi kita orang adat. Tidak usah kita melirik kanan, melirik kiri, pikir sana, pikir sini.
Hari ini bagaimana nasib kita untuk 20 tahun yang akan datang. Karena kita sudah korban 20 tahun kemarin dari jauh nasional yang 2%, tapi kemarin dorong untuk 7 wilayah adat. Dia tidak bicara soal TABI sendiri. Dia bicara untuk 7 wilayah adat di tanah Papua. Itu TABI yang selamatkan. Karena di atas tengah TABI juga ada hidup orang Bomberai, orang Hanima, orang Mepago, orang Lapago, dan orang Saidei. Ada semua di tengah TABI. Itulah hebatnya orang TABI. Apa itu orang TABI? Tadi Bapak Wali Kota sudah jelaskan. TABI dengan gejolak pembangunan, modernisasi pembangunan yang terjadi, tapi orang TABI tetap masih ada walaupun dia tersingkir. Tetapi tanahnya Tuhan masih sayang dia dan Tuhan berkati dia. Karena yang terima Injil tadi Bapak Dua sudah jelaskan bahwa ini diterima oleh orang TABI. Dari tanah Jayapura baru dia menyebar kemana-mana. Kita orang TABI sekarang harus kita punya jati diri seperti tema yang ada di belakang saya. Kita harus menjaga itu. Harapan saya tidak panjang lebar yang saya pesan. Materi tentang modus perubahan kedua hasil RDP wilayah TABI. Kami 6 orang kemarin, walaupun kami tinggal 6 orang, tadinya 7. Bapak Demas Tukoro dipanggil Tuhan. Kami 6 membawa dari Papua besar ini hanya orang TABI yang kemarin mencoblos lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Itu fase kedua dari undang-undang. Forum hari ini saya harap besok dalam pembentukan komisi kita lahirkan lagi rekomendasi-rekomendasi untuk mendorong RPP dalam arti rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan khusus daerah khusus nanti akan kita buat lagi untuk serahkan kepada gubernur. Hingga nanti DPRP dalam melaksanakan itu. Tapi di DPRP kami sudah siap, saya dengan Ibu Dori. Walaupun kita hanya berapa orang TABI, tapi kita tetap akan dorong. Digabung hanya 3 RPP yang mereka akan lahirkan. Dan 3 RPP ini, RPP pasal berapa digabung. Jadi ini kita juga mesti tahu supaya kita punya pokok-pokok pikiran yang kita sampaikan itu dia tepat sasaran, sehingga kita akan menikmati dalam kebijakan negara terhadap pembangunan di masyarakat yang akan kita nikmati nanti, dan tentunya itu akan dieksekusi oleh ya salah satunya adalah kita punya Abang ada duduk, Bapak Bupati, sehingga kita berharap untuk perempuan juga mohon untuk kami juga disiapkan porsi, karena selama ini kami perempuan ini jadi pengemis 20 tahun jadi pengemis di atas tanah dan negeri. Ini saya kasih tahu, kalau perempuan kami semua kumpul mungkin hari dong berteriak sampai, tapi untung tidak banyak datang. Jadi iya, berharap untuk 20 tahun ke depan kami juga jangan dilupakan, bukan kami tetapi seluruh mama-mama dan saudara-saudara kami yang ada di kampung-kampung. Dan demikian kiranya mata air mengalir dari Gunung Singkop turun sampai semua kita nikmati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih. Kongres Besar 1 Masyarakat Adat TABI Provinsi Papua tahun 2021 dengan tema mengangkat jati diri, spiritual dan martabat masyarakat TABI untuk bersatu, berkarya, maju dan sejahtera di era otonomi khusus fase kedua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kongres besar tersebut, masyarakat adat TABI membahas perjalanan otonomi khusus Papua selama 20 tahun terakhir dan peran perempuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua selama ini yang terabaikan. Dan subtema melalui Kongres Besar 1 Masyarakat Adat TABI Provinsi Papua tahun 2021 mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sesuai kultur dan budaya adat masyarakat TABI dan siap bekerja sama dengan Badan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua bagi kesejahteraan masyarakat adat TABI. Seperempat ini berdasarkan seperempat dari jumlah anggota DPR hasil pemilihan, sehingga kalau seperempat itu berapa populasi atau wakil dari masyarakat yang terwakili di kursi DPRK. Terima kasih, itu aja.
paling bawah. Jadi kadang-kala itu hanya anggaran itu hanya bisa sebatas orang dengar otsus, tapi tidak mengerti tentang alur dan proses. Barangkali memang ini perlu harus ada pengawasan anggaran secara melekat sehingga kita bisa melihat dinamika yang akan terjadi pada era otsus jilid 2. Maka kita bicara otsus adalah bicara soal uang atau bicara soal monoton, maka perlu harus kita lakukan secara mendetail dan harus terukur dan tertata secara baik. Barangkali masih untuk memastikan secara hukum harus kita buat MOU atau ada perjanjian kerjasama sehingga setiap anak-anak yang akan ikut tes wajib untuk kami keluarkan surat keterangan keaslian sebagai anak Papua, dan surat keterangan itu harus menjadi pertimbangan utama. Jangan hanya sekedar kami keluarkan surat keaslian, tapi di bawah Majelis Rakyat Papua juga harus tolong dijaga. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya pikir sudah cukup kalau kita pengelolanya lewat pemerintah. Mungkin saya rasa semua daerah tidak dapat, perempuan tidak dapat. Mungkin Kabupaten Jayapura ada dapat sedikit, tapi untuk daerah lain tidak dapat. Jadi kami di sini mohon untuk menetapkan ini harus ada yang mau atur hak-hak perempuan ini. Mungkin itu saja masukan saya di siang hari ini. Jadi saya masukkan kalau bisa wilayah Mamta ini jangan ada otot, baru ada otot dari luar wilayah masuk di sini lagi dan suku lain. Itu masukkan. Ada kepala suku di sini, baru ada kepala suku di atas wilayah Mamta lagi. Ada tokoh wanita baru tokoh wanita dari wilayah lain ada di Mamta lagi. Saya tidak suka, saya masukkan. Ada ketua saya jadi ketua lagi lama-lama. Saya ketua banyak ketua dan suku lain dan Mamta masuk di Malaya sana lagi. Saya tidak mau. Kalau bisa berbagi hal ini, terima kasih waktu saya kemarin. Memang kami dengar dana otsus. Kami pikir anak-anak kami mungkin ada bantuan sedikit di dana otsus masuk. Anak-anak masukkan persyaratan untuk beasiswa pun tidak dilengkapi. Mungkin itu dari saya. Dan yang kedua tentang afirmasi. Afirmasi kalau mau dilihat dikhususkan buat anak-anak Papua. Khususnya anak saya pernah tes seperti itu, pernah dengar namanya afirmasi, tesnya di kabupaten, tapi hasilnya sama sekali 0%, karena di situ masih ada diminta biaya juga, padahal itu diminta bukan kampus Papua, afirmasi sekolah itu. Yo, saya kali perempuan Mabrano tadi juga. Jadi ini harus dibuat betul-betul perempuan harus ada. Itu jadi yang melahirkan yang ini mana generasi muda yang melahirkan itu. Jadi harus harkat dan martabat perempuan tadi harus didukung. Itu saja. Terima kasih. Hingga pada waktu penutupan mungkin ada pelantikan yang dibuat untuk pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua tentang perempuan. Tentang perempuan saya usulkan untuk di setiap tempat atau kota kabupaten ada badan pengurusnya, sehingga dari semua badan pengurus ini ada satu tempat yang nanti dibuat atau musyawarah, kemudian dipilih siapa yang menjadi ketua untuk semua perempuan tabi untuk tingkat provinsi, kemudian di tempat di wilayah masing-masing ada. Tentu kami tim poros reformasi untuk berangkat langsung menuju istana dengan tujuan otonomi khusus jalan terus. Karena di dalam otonomi khusus ada pemekaran provinsi, pemerintahan kota dan kabupaten. Dana otsus untuk penjabarannya 2 gram untuk pemerintah, cash money rekening masuk langsung tiap kepala keluarga orang Papua. Karena hari ini kita bicara sagu, kita bicara gunung, kita bicara kali, kita bicara semua laut, danau, sudah tidak ada. Jadi ini harus lihat baik-baik untuk Dewan Adat. Karena sekarang di atas tanah ini yang berkuasa adalah Nduapi. Kalau kita orang Ginen bilang itu
Bugena, Tran, Bebe, Kose, Tran, dorang itu yang kuasai. Jadi ini harus ingat, supaya ini harus dijalankan. Satu perubahan di wilayah Tabi ini tidak ada cara lain, hanya ada satu cara, yaitu pemekaran wilayah. Hanya pemekaran wilayah saja yang bisa melepaskan kita dari keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan yang selama ini kita di pojok-pojokan. Hanya satu saja, yaitu pemekaran wilayah. Saya pikir itu yang hasil kongres kita bisa menyepakati itu dan kita merekomendasi itu, sehingga itu menjadi bagian terpenting bagi kita di wilayah tadi. Sampai hari ini belum terbayar hak-hak mereka. Pemerintah mencopot semuanya itu tanpa melihat hak-hak masyarakat yang tidak pernah diselesaikan. Ini kepada Pak Yoko ini, kepada Pak Yoko ini, hadir di sini sebagai dari lembaga representatif kultural masyarakat adat itu yang dibentuk oleh Undang-Undang Otsus ini coba melihat permasalahan ini. Dan juga Pak Wali Kota, ketua di PON di kota saya. Itu saja, terima kasih. Segera terusin. Bahwa untuk prioritaskan anak-anak tadi dapat berapa presentasi, termasuk DPR Papua, supaya bicara pada ini. Ya, kita bicara kearifan lokal, kampung adat, kebangkitan adat, tetapi tidak ada anak setara dulu dan nasib di Pulau Medan. Itu masalah. Dan ini tidak boleh terjadi untuk kongres besar masyarakat wilayah adat tadi. Kalau Kabupaten Jayapura bicara kampung adat, kearifan lokal, kebangkitan adat, tapi tidak ada adat yang mau kawal di DPR, itu sangat berdosa. Itu tidak boleh terjadi. Bukan yang itu. Akhir dari pembahasan itu kan temanya mengangkat jati diri martabat spiritual dan martabat masyarakat tadi. Ya, kita pertahankan martabat jati diri kita adalah anak tadi bisa jadi gubernur. Kenapa tidak bisa? Ini gagasan kami generasi engineer ya. Yang kami perlu sampaikan kepada kita semua bahwa akhir dari persoalan ini hari kita bicara adalah satu, jangan bertanah bukan adalah usulkan anak asli tapi jadi calon gubernur. Itu saja, terima kasih. Arus bawah ini, akar rumput ini harus mendesak presiden. Pemekaran ini harus terjadi. Jadi entah pemerintah mau kasih kita dengan provinsi induk dengan nama Papua, asal tak bisa jadi ini sudah satu provinsi. Kalau memang ada pandangan kalau nomenklaturnya berubah, pemindahan asetnya cukup berat, ya tidak apa-apa, dengan nama Papua saja, provinsi induk tidak apa-apa, asal kita bukan Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua. Kalau 3 provinsi baru tambahan silakan, tapi kami mau sendiri. Ada tadi provinsi Papua. Jadi hari ini saya tidak punya apa pembicaraan lain. Dosen anak tadi harus jadi gubernur Papua. Itu nomor pertama. Yang kedua harus orang tahu harus bersatu. Orang tahu bersatu maka gubernur itu kita punya. Kalau saya bersatu sama saya tak bohong. Hari saya sendiri. Tapi momen ini saya tak boleh memberama untuk kasih tahu masyarakat memberama raya. Ketua Pokja Agama MRP Dorin Cemehui mengatakan, selaku perempuan Tabi selama ini tidak merasakan dan menikmati hasil dari perjuangan otonomi khusus di tanah Papua yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir ini. Menurut Dorin Cemehui, ada pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengatur dan kewenangan perempuan itu tidak berfungsi, sehingga dalam berbagai kesempatan untuk perempuan Papua menduduki suatu jabatan itu tidak dirasakan dan sangat susah mendapatkannya. Kita tidak menikmati bagaimana pasal 47 Undang-Undang Otonomi Khusus juga yang mengatur, memberi perintah untuk memberdayakan, melindungi, menghormati, itu pun tidak maksimal. Karena itu ini merupakan keluh kesah dari seluruh perempuan dalam, sehingga perempuan surga itu artinya kita perempuan Tabi, perempuan Papua, kita hadir di mana saja kita harus memberikan kenyamanan, bukan memicu masalah. Kita
harus hadir membawa berkat, harus berdiri menjadi berkat. Maka itu perempuan Papua itu, perempuan Tabi itu identik dengan perempuan surga. Kemudian juga dalam materi saya tadi, perempuan itu difilosofikan sebagai noken bagi saudara-saudara laki-laki. Perempuan Papua itu adalah noken ekonomi bagi semua saudara-saudara laki-laki. Perempuan itu penjaga. Nah, mengapa? Makanya tadi ada ibu yang bertanya, tadi ibu bilang perempuan noken. Kalau misalnya ada pembayaran mas kawin, kami perempuan tidak boleh langsung taruh di atas tempat yang dilaksanakan pembayaran. Harus diberikan kepada saudara laki-laki. Itu baru peran perempuan adat muncul di situ. Jadi perempuan, supaya kita semua perempuan harus mengenal jati diri kita. Lalu setelah kenal jati diri kita, maka enak sekali kita mainkan peran. Ya. Ketika kita ada di ranah publik, kita harus tampil seperti apa. Kemudian kita ada di ranah domestik, di dalam keluarga, kita harus bagaimana peran kita. Karena itu, dalam materi saya hari ini, bagaimana kita bisa memainkan peran, membagi peran untuk memberikan berkat dan menghadirkan suasana yang damai, aman, dan juga kita hadir membawa sukacita buat setiap lingkungan di mana kita ada, baik di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, atau di ranah domestik, bahkan juga di ranah publik. Ya, sehingga kita perempuan Papua, dan terutama khusus hari ini dalam konteks kongres ini, berarti kami bicara tentang diri masyarakat adat, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Jadi kiranya materi yang saya sampaikan tidak hanya terbatas untuk kami perempuan tadi, tetapi bagaimana dari tempat matahari terbit, seluruh perempuan Papua, perempuan Tabi, kita harus bangkit untuk menjadi berkat dan menjadi terang buat saudara-saudara kita yang ada di daerah lain. Dan akhir dari penyampaian saya, hari ini Kongres akan melahirkan beberapa rekomendasi untuk bisa disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan juga di dalam RPP yang sementara ini lagi dibahas. Dan lebih dari itu, dalam event negara, kami juga sebagai orang Tabi, kami juga harus siap untuk menyambut, mendukung, mensukseskan pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Tanah Papua. Dengan demikian, semua kita orang Papua harus bangkit menjadi tuan dan nyonya yang baik, menjamu semua tamu kita yang datang di Tanah Papua. Termasuk juga kemarin dalam pembukaan, kami juga sudah menyerahkan buku kepada pihak pemerintah provinsi, kiranya itu menjadi kontribusi dari masyarakat adat Tabi buat pemerintah dalam hal menyambut semua tamu dan atlet ofisial yang datang di Tanah Papua sebagai produk Tanah Papua untuk mempromosikan dan memperkenalkan jati diri orang Papua dan Tanah Papua. Terima kasih. Dan masyarakat wilayah adat Tabi. Ya. Jadi masyarakat wilayah adat Tabi, jadi bukan kita masuk ke fase wilayah Dewan Adat, tapi hari ini kita bicara tentang Kongres Masyarakat, Kongres Besar 1 Masyarakat Wilayah Mamtah. Ya. Masyarakat adat ini di wilayah Mamtah merindukan untuk bagaimana caranya kita bersatu. Harusnya ini kan Dewan Adat yang satukan kita. Tapi karena kita lihat perjalanan ini sudah semakin 20 tahun dengan Otsus berjalan, karena sudah tidak menentu, maka ide ini muncul dari dua orang. Itu Herman Yoku dan Ismail Mebri. Akhirnya lahirlah Kongres Besar 1 Masyarakat Adat Wilayah Tabi. Dari hasil beberapa waktu yang kita sudah jalan, ini masuk hari yang kedua ya. Hari kedua hari ini lagi dalam penyampaian materi-materi yang 20 tahun Otsus berjalan, yang dilihat oleh masyarakat itu sendiri. Dengan terjadi perubahan Otsus fase kedua,
yang telah kita ketahui bersama, walaupun detik hari ini masih tarik ulur antara pro dan kontra, karena sebagian besar katanya 19 pasal dihilangkan dalam Undang-Undang 21 tahun 2001. Karena dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tidak diakomodir. Tapi tadi sudah dengar penjelasan, dari 19 pasal yang dihilangkan itu akan masuk di dalam rancangan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah hanya dapat 3. Jadi dari 19 pasal itu digabung-gabungkan jadi 3 yang akan dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah. RPP nanti akan dilahirkan menjadi peraturan pemerintah. Kemudian Kongres ini akan melahirkan satu lembaga yang disebut Dewan Presidium. Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi. Dewan Presidium ini akan mengakomodir 5 sub wilayah adat, ya. 5 sub wilayah adat. Dari Matahari Terbit Kerom sampai Mambramo. Itu dalam sub 5 wilayah adat. Disatukan menjadi tabi. Karena kalau dalam sisi adat, maka dia menjadi sub wilayah. Karena ada Das Kerom, ada Das Port Mumbai, ada Das Sentani, ada Das Sarmi, dan ada Das Mambramo Raya. Itu dalam konteks yang paling besar. Maka besok kita akan masuk di dalam pembagian komisi untuk melahirkan rekomendasi tentang aspirasi yang masyarakat akan sampaikan. 1, masalah pemekaran, 2, masalah ekonomi, 3, masalah pemilihan. Karena sudah lihat pemilihan kan sistem loken, banyak mengorbankan masyarakat di wilayah lain atau di daerah lain. Maka mereka minta hanya 2 hal. Mau sistem loken atau pemekaran? Kalau sistem loken berlaku, pemekaran jalan. Karena dari sistem loken, kami di wilayah lain korban. Itu dari sistem loken. Tapi kita minta pemekaran akan menjadi positif bagi kepentingan kita yang ada di daerah lain. Dalam mengembangkan sumber daya manusia dan lain-lain. Ekonomi dan lain-lain. Karena kami tidak mau lagi, seperti saya sudah dengar, tidak mau lagi menderita 20 tahun bukan mata air, tetapi air mata. 20 tahun kemarin di Otsus pertama, fase 1, diharapkan mata air malah jadi air mata. Maka di fase yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, diharapkan masyarakat tadi menginginkan untuk mata air, bukan air mata, mata air. Besok kita akan putuskan di dalam komisi-komisi, nanti hasil rekomendasi baru bisa kita sampaikan yang lebih jelas. Di situ nanti ada pemekaran juga ada. Tadi sudah dengar sendiri, pemekaran itu jelas satu provinsi dan kabupaten adalah Griminawa. Itu sudah disampaikan, tadi sudah dengar bahwa Griminawa itu dalam catatan yang harus dimekarkan. Tetap karena itu sudah dalam satu kesatuan yang sudah diputuskan oleh masyarakat. Mereka akan pisah provinsi sendiri. Terus bagaimana dengan provinsi Papua ini? Entah nanti dia mau jadi provinsi Papua tadi, Tabi Saireri, ya ingat ya, provinsi Papua Tabi Saireri. Itu dia punya nama nanti. Provinsi Saireri Papua Tabi. Itu bisa dipakai saja. Yang penting provinsi tetap bisa. Mati. Provinsi Papua terserah sebagai provinsi hidup, silakan pertimbangan pusat. Apa dia mau 1 atau dia mau berapa, silakan. Tapi yang kemarin dari UGM yang saya dapat itu ada 2 akademisi ya, baik UGM Jogja itu visit, baik Uncen itu visit. Datang memberikan meminta saya sebagai tanggapan untuk bagaimana dengan pro dan kontra tentang Otsus. Kemudian bagaimana kepemimpinan pemerintahan saat ini. Terus bagaimana pemekaran. Saya sudah kasih akademisi, silakan kaji. Tapi aspirasi yang saya dapat dari masyarakat ini, mereka minta bisa sendiri dari pemekaran
Provinsi Papua yang sekarang mereka minta untuk Provinsi Tabi-Saireri. Kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak? Saya sampaikan itu ke akademisi. Ini dari aspirasi masyarakat yang saya sampaikan. Mereka minta untuk Tabi-Saireri. Bisa Tabi-Saireri. Terserah, tapi dari akademisi mereka bilang, apakah tidak ada Papua? Saya bilang, silakan mau sebut apa saja silakan. Mau Papua Lapago, mau Papua Saireri, mau Papua Hanimha, mau Papua Mepago, silakan. Yang penting mereka Tabi-Saireri pisah. Itu menurut keinginan masyarakat. Makasih. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus sekali.